Jadi modul finansial dan accounting itu ada general accounting, ada financial accounting, ada controlling, kemudian ada investment management, ada yang istilahnya treasury, kemudian enterprise controlling. Nah, selain kedua hal ini ada juga yang namanya modul sumber daya manusia, termasuk payroll, personal management, personal time management, kemudian kalau misalnya ada training event management, organizational management, termasuk travel management gitu. Itu masuk ke dalam modul sumber daya manusia. Nah, dalam ERP apakah harus ada ini semua, Bu? Biasanya untuk production itu ada beberapa, misalkan production planning and control, kemudian ada general logistik, kemudian ada project system, seperti itu. Jadi tidak semuanya harus ada, cuman beberapa istilah yang ada di sistem ERP itu ya, biasanya modul-modulnya itu ada penamaannya sendiri. Tuh, kadang ada yang namanya finansial, ada yang namanya finance management misalnya gitu ya. Ada yang namanya investment management, itu sama. Dia termasuk modul financial accounting seperti itu. Nah, kadang di ERP itu ada yang masuk ke dalam personal management sama payroll aja, Bu, yang lainnya tidak ada. Itu juga bisa. Jadi modul ERP itu semakin kompleks, semakin bagus. Jadi semakin banyak modulnya yang ada, berarti integrasinya untuk berbagai sistemnya itu modul ERP-nya itu berarti menyediakan fitur-fitur yang ya lebih baik dan bertambah seperti itu. Namun pada dasarnya minimal yang ada pada komponen ERP itu ada modul utama produksi, kemudian ada 2 modul berikutnya. Karena tidak jauh beda kalau misalnya nama perusahaan tuh ya, perusahaan itu memproduksi apa? Produksi barangkah atau memproduksi jasakah? Kemudian sistem operasionalnya seperti apa? Nah, yang kedua berurusan dengan keuangan gitu. Ya yang kalian tahu kan pasti yang namanya perusahaan nggak mau rugi, jadi mesti harus untung gitu ya. Berarti pasti ada manajemen terkait finansialnya. Kemudian yang kedua, kalau perusahaan itu mau jalan, pasti ada yang menjalankan. Berarti otomatis ada modul sumber daya manusia terkait itu mau personal manajemennya, bagian research and development-nya siapa, kemudian bagian manajernya siapa, karyawannya siapa, itu harus ada. Jadi minimal ada 3 ini komponen yang harus ada dalam satu perusahaan. Nah, kita lanjut ke modul ERP. Ini pembahasannya masih lebih ke satu-satu ya. Nah, dalam ERP project gitu ya, ada yang namanya modul production. Jadi dalam perusahaan itu pasti yang dilihat pertama ketika kalian mempelajari perusahaan dan tipe-tipe perusahaan, yang dilihat di awal itu perusahaan itu punya produksi apa, punya resource apa. Oh, dia mau produksi jasa, oh dia mau produksi barang, itu harus dilihat dulu. Dan dalam suatu perusahaan pasti dia membutuhkan modul ini untuk mendukung proses produksinya atau manufacturing. Jadi sistem manufaktur yang baik biasanya sistemnya menyediakan aplikasi manufaktur ditinjau dari beberapa metode atau fungsi yang yang pada dasarnya dia mendukung sumber daya yang ada dan terintegrasi. Biasanya seperti itu. Perusahaan manufaktur biasanya itu dia harus memenuhi permintaan konsumen dengan 2 cara, gitu ya. Yang pertama, dia membuat produk, kemudian dia menyimpannya dulu atau menunggu order dari konsumen. Jadi istilahnya make to stock gitu ya. Atau dia membuat atau mengirimkan produk berdasarkan pesanan konsumen. Jadi kalau misalnya ada order baru dia membuat. Nah, itu contoh perusahaan manufaktur. Nah, kalau misalnya manufaktur skala enterprise. Nah, biasanya itu dia lebih menekankan pada sebelum bisnis itu dijalankan, dia harus jelas dulu proses bisnis perencanaannya seperti apa. Bisnis prosesnya seperti apa. Kemampuan eksekusi yang terintegrasi itu seperti apa.
Jadi dibuat dulu, bukan unjuk-unjuk langsung jalan gitu ya. Tapi biasanya kalau unjuk-unjuk langsung jalan itu masih bisnisnya skala kecil ya. Kalau sudah skala enterprise, dia harus merencanakan dulu proses bisnisnya seperti apa, karena yang dihadapi itu customer-customer yang besar. Jadi dia pesannya tidak hanya beli satu barang, beli dua barang, atau beli 100 barang, tidak. Jadi biasanya dia kalau misalnya untuk enterprise yang skala besar, kalau misalnya komputer gitu ya, komputernya udah dia produksi skala besar. Jadi misalkan produksi komputer Mac gitu ya, Mac-nya nggak hanya 1, 2, tapi langsung satu paket dia bikin 10.000 dan nanti disebar ke berbagai negara, misalkan seperti itu. Intinya ketika mereka membuat suatu produk atau manufaktur suatu barang gitu ya, dia harus menghitung berapa inventorisnya, berapa pengembalian aset. Jadi harga produksinya berapa, harga penjualannya berapa, kemudian harga belinya berapa. Nah, semuanya itu harus dihitung sampai bisa melihat persentase keuntungan, biasanya seperti itu. Kemudian kepuasan konsumen, otomatis dia harus bisa memenuhi kepuasan konsumen karena sudah skala enterprise. Nah, kalau untuk manajemen proses produksi yang dia gunakan itu biasanya modul-modulnya itu ada berbagai macam ya. Ini secara umum gitu ya, ada beberapa yang termasuk dalam modul-modul pada manajemen proses produksi. Misalkan ada istilahnya material and capacity planning, gitu ya. Jadi dia menghitung materialnya sama planning kapasitasnya nanti memenuhi berapa. Kemudian shop floor control, gitu ya. Kalau misalnya dia mau dijual dan lain sebagainya, produksi harus memenuhi produksi bahan utamanya itu berapa. Itu dia harus bisa mengontrol, karena apa, kalau misalnya over control gitu ya, penjualan dan lain sebagainya, termasuk cost controlnya, engineering cost controlnya. Nah itu dia kalau over berarti kan tidak bisa terserap seluruhnya ke penjualan, dia rugi. Tuh, kalau rugi barangnya bisa mangkrak. Nah, kemudian quality management. Jadi manajemen kualitasnya itu QA-nya itu juga diperhatikan. Kemudian just in time atau repetitive manufacturing. Jadi ketika customer pesan untuk untuk pemesannya itu dia butuh misalnya tanggal 24, ya dia harus memenuhi tanggal 24 seperti itu. Cost manajemennya pun juga harus dihitung. Jadi kalau misalnya dia membuat dari awal, kemudian misalnya barang itu dibuat oleh mesin atau robot gitu ya, cost penggunaan manajemen produksinya itu dihitung semua, termasuk biaya maintenance dari robotnya dan lain sebagainya. Kemudian mesinnya yang menggerakkan atau membuat itu juga dihitung. Nah, selain menghitung cost management, dia juga menghitung engineering data management, engineering cost control, kemudian configuration management, sama serialization atau load control. Jadi semua apapun yang ada pada proses produksi, mau dia menggunakan robot atau menggunakan otomatis mesin itu ya, atau menggunakan jasa manusia, semua proses produksi apapun yang berkaitan dengan material, tools, kemudian engineering cost gitu ya, semuanya dihitung. Walaupun nanti cost-nya juga masuk ke perhitungan finansial, Bu. Iya, semuanya tetap dihitung pada modul-modul yang berhubungan dengan produksi. Nah, ini material and capacity planning. Jadi material and capacity planning berarti dia membuat simulasi dari perencanaan sampai informasi yang dibutuhkan, bahkan aplikasi yang akan menghasilkan rekomendasi untuk membuat atau memproduksi komponen dari request customer itu, dia istilahnya kalau sekarang itu, kalau sebelum kalian membuat sesuatu hal atau studi case itu kan ada analisis requirement system gitu ya. Nah, sama di material and capacity planning itu dia ada proses untuk penentuan informasi tersebut. Kemudian kadang sistemnya dilengkapi electronic planning board. Jadi memudahkan tampilan grafis sehingga
director board-nya itu juga bisa melihat gitu loh. Melihat kira-kira pemanfaatannya sampai di mana, kemudian next ke proses sistem yang mau dibuat itu dia sampai di mana. Itu planning board-nya itu jelas. Kemudian apa ya istilahnya ya? Misalnya prosesnya ada barang di sini masuk ke sini, itu kayak prosesnya Kanban gitu ya, Kanban. Jadi misalnya mesin ini digunakan oleh siapa gitu ya. Kemudian di situ material capacity-nya itu yang login ini kemudian dia digerakkan atau digunakan mesin itu selama berapa jam. Nah, ketika ganti shift ataupun dia beranjak dari penggunaan mesin ini ke mesin yang lain ke B ya, dari mesin A ke mesin B, itu ada checklist-nya masing-masing. Nah, checklist di situ itu juga ditampilkan ke board implementasi aplikasi seperti itu. Nah, shop floor control dia mendukung fleksibilitas, jadi kayak misalnya fungsi order shop gitu ya, atau mau ganti material, jadi dia harus menghubungi suppliernya siapa. Kemudian ketika ada customer, kemudian dia minta kebutuhannya A, B, C, D itu ya. Biasanya perusahaan itu akan berusaha mendukung dan adaptif. Kalau misalnya customer-nya minta, saya minta pembuatan rumahnya itu dikasih solar panel semua gitu ya. Nah, itu perencanaan solar panelnya berapa, kemudian fleksibilitasnya berapa, dia bisa bertahan dengan menghasilkan berapa watt dalam satu hari. Nah, itu harus dihitung. Biasanya seperti itu. Jadi sama halnya pembuatan materialnya yang mau dipakai seperti apa gitu. Nah, itu semua di bagian shop floor control. Jadi berhubungan dengan suppliernya juga. Kemudian ada yang monitoring juga itu ya. Operatornya biasanya sendiri-sendiri. Nah, kalau quality management dia lebih kepada benchmarking produk gitu ya. Jadi dari desain produk itu kemudian ada proses pembuatannya, kemudian ada jaminan mutu bahwa barang itu atau garansi ya, biasanya garansi sampai sekian, kemudian dia sudah memenuhi produk itu memenuhi ISO-nya enggak, misalnya ISO 9000, good manufacturing practice gitu ya, sesuai dengan standar mutu yang ada enggak. Kalau misalnya dia sudah sesuai baru bisa dilepas gitu ya. Walaupun dilepas itu tidak langsung dilepas cul gitu enggak. Biasanya kalau untuk enterprise itu ketika sudah memenuhi kesesuaian standar mutu ISO sekian ya, bisa ISO 9000 atau ISO 27001 atau dan lain sebagainya. Nah, itu mereka tetap menunggu feedback dari customer. Sehingga tetap ada analisis terhadap perbaikan produknya. Mau ditambahin apa-apa, itu biasanya seperti itu. Nah, modul quality management itu ada material procurement sama inspection. Kalau procurement biasanya itu dia menggunakan alat yang menerapkan program tool quality management dari spesifikasi manufakturnya. Kemudian ada inspection untuk mendukung proses supervisi sama controllingnya. Jadi tetap ketika inspection itu dia tetap mendata semua penggunaan mesinnya, semua kontrol kualitasnya, kemudian produknya. Jangan sampai dia menemukan 50% produknya itu cacat gitu kan. Jadi rugi di bagian quality manajemennya itu. Kemudian ada yang namanya material disposition. Jadi fasilitas review dan disposisi material yang menjamin bahwa keputusan yang diambil terhadap kontrol kualitas itu sudah melalui tahapan analisis requirement system. Jadi ada proses review, kemudian ada persetujuan material secara otomatis, ada disposisi secara otomatis, ada subplot kontrolnya juga, kemudian ada pengujian ulang, kemudian implementasi prosedurnya sudah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan perusahaan gitu ya. Nah, kalau ini sudah benar sesuai dengan urutan alur material disposition gitu ya. Nah, ini bisa
bisa lebih baik seperti itu. Dari pendukung dari quality manajemennya. Kemudian ada submodul production reporting. Jadi walaupun produk itu sudah jadi, kemudian sudah ada isunya dan sudah sesuai dengan kebijakan, tetap ada reportnya. Jadi reportnya itu tetap dia melaporkan, oh dari sekian yang berhasil itu laporan produksinya sudah dalam 1 bulan bisa menghasilkan 1.500 produksi barang misalnya seperti itu. Kemudian yang cacat berapa, yang tidak cacat berapa, kemudian yang telah didistribusikan nantinya itu berapa, itu semua tercatat dalam laporan. Nah, kalau just in time atau repetitive manufacturing, kalau just in time berarti pada proses produksinya itu sesuai jadwal. Misalkan dari perencanaannya dia dijadwalkan proses pengerjaannya itu adalah 2 minggu, maka ketika dari proses awal tercatat semua proses produksinya, maka dari proses A ke B ke C ke D sampai selesai, dia mendapatkan laporan bahwa sesuai dengan perkiraan di awal. Jadi misalkan diperkirakan hanya pengerjaannya 2 minggu, kemudian dia selesainya pas 2 minggu berarti just in time. Jadi kalau misalnya itu bisa just in time, dia akan di highlight, biasanya seperti itu, di highlight bahwa produk ini bisa repetitive manufacturing, jadi bisa dijadwalkan berulang. Tapi kalau misalnya ada history dia tidak just in time, maka dia ada warning seperti itu. Bahwa kalau misalnya ini mau di repetitive manufacturing atau dijadwalkan berulang untuk pembuatan produk itu harus dipikirkan timeline-nya. Nah, laporan yang dihasilkan biasanya ada laporan histori, ada laporan rencana pembelian produksi, gitu ya. Jadi mau membuat stok dulu atau membuat berdasarkan order, gitu ya. Dan jadwal penerimaan barangnya sampai ke customer itu harus sesuai dengan periode perencanaan. Nah, selain kedua hal yang tadi, laporan histori dan laporan rencana pembelian, gitu ya, pembelian barang-barang produksinya. Nah, ini ada laporan lainnya, itu laporan produksi kumulatif dan laporan analisis downtime. Jadi kalau downtime itu misalkan tiba-tiba mesinnya nggak bisa jalan nih, gitu ya, entah olinya kurang atau apa gitu ya, misalnya seperti itu, mesinnya berhenti gitu ya, jadi butuh maintenance selama 3 jam gitu. Nah, itu analisis downtime-nya harus ditulis, dilaporkan, ditulis, dan diperkirakan bahwa ada downtime pada hari ini jam segini dan menyebabkan produksi macet sekian, misalkan 100 barang gitu. Ya itu bisa ditulis. Jadi ketika mereka mau menerima pekerjaan dari customer, mereka akan memperhitungkan total pengerjaan, timeline-nya jam berapa, dan kemungkinan kalau misalkan ada downtime tadi, downtime-nya misalkan perkiraan nanti kalau mesinnya macet 3 jam dalam 1 bulan, berarti katakanlah di dalam perusahaan itu ada 6 atau 8 mesin gitu ya. Berarti ya harus dihitung 3 kali 8 mesin itu tadi, berarti 24 ya dimundurkan selama 1 hari. Prosesnya seperti itu. Ini cost management. Jadi cost management dari produksi itu pun sendiri tetap dia menghitung dan mengidentifikasi perkiraan penentuan biaya. Jadi semuanya digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Jadi sebisa mungkin ketika memproduksi suatu barang dari harga material sampai barang itu jadi, gitu ya, termasuk logistik, biaya logistiknya juga, termasuk biaya proyeknya atau biaya rapat, biaya dan lain sebagainya, objek biaya yang dimaksud tuh ya, itu masuk semua ke dalam bagian produksi. Jadi order itu tidak hanya barang yang kamu beli itu tidak hanya harga barang selesai gitu, enggak, tapi harga proyeknya masuk, harga maintenance masuk gitu ya. Kemudian harga pembiayaan gaji karyawan itu masuk. Jadi biaya mesinnya pun, pembelian mesin itu masuk ke dalam barang itu. Jadi kalau misalnya semakin banyak barang itu semakin murah, itu benar, karena ketika
banyak barang yang dibuat, maksudnya itu harga barangnya ya, harga barangnya semakin murah, yang produksi yang dikeluarkan tuh semakin besar memang, tapi dia dibagi-bagi oleh barang yang dihasilkan gitu. Jadi lebih murah. Kalau misalnya contohnya pakai mesinnya sama, kemudian pengerjaannya sama, tapi dia disuruh untuk memproduksi 10 barang sama 1000 barang gitu ya misalkan. Load-nya juga sama, lebih banyak penggunaan mesinnya nanti berapa jam dan lain sebagainya. Tapi kan untuk membuat mesin itu jalan, listriknya berapa dan lain sebagainya, kan tetap sama. Walaupun dia mengerjakan 10 barang dalam 1 bulan ataupun 1000 barang dengan 1 bulan, itu analisis work-nya lebih mahal yang menghasilkan 10 barang. Biasanya seperti itu. Kalau di perusahaan ya. Nah, engineering data management, dia membantu percepatan pengiriman data. Jadi kalau misalnya ada kesalahan produksi desain gitu ya, dia langsung ada update otomatis gitu ya dari tim engineering-nya untuk develop ulang desainnya seperti apa, itemnya seperti apa. Jadi kalau lihat misalnya perusahaan mobil gitu ya, mobil misalkan PT apa, XYZ gitu ya, dia menghasilkan mobil A gitu ya. Tahun depan dia pasti ada update desain. Nah, jadi update desain. Kemudian ternyata customer-nya sudah bosan nih modelnya seperti ini. Berikutnya dia akan redesign produk. Padahal ya mesinnya sama, ininya sama, tapi mungkin ada beberapa tambahan fitur-fitur gitu ya. Nah, itu sama seperti handphone, mobil atau laptop gitu ya. Nah, itu tetap engineering data management gitu ya, terkait untuk redesign otomatis terkait produksi, data-data produksi gitu ya. Kemudian pengembangan dari requirement, keterkaitan antara dengan misalkan kalau untuk desainnya customer bilang desainnya sudah lama gitu. Nah, ada informasi seperti itu, otomatis di tim perusahaan dia akan langsung konfirmasi data bahwa ini sudah lama gitu ya, silakan memberikan inovasi baru terhadap desain. Nah, itu tim desainnya itu otomatis, atau tim desain dan inovasinya otomatis gerak cepat itu untuk update engineering data manajemennya. Jadi misalkan diumumkan tuh ya, contoh ada pengumuman beberapa hari yang lalu, Honda tidak memproduksi Honda Jazz lagi gitu. Jadinya otomatis tim engineering data manajemennya stop dengan desain itu. Dia akan beralih ke innovation desain baru. Supaya apa? Ya bisa dilihat dari customer, bisa lihat dari kompetitor. Kalau misalnya kompetitornya sudah menghasilkan mobil yang baru, kemudian desain yang baru, lebih ciamik gitu ya. Kalau dia nggak segera update, bisa-bisa perusahaan mengalami kerugian besar. Nah, jadi dari situ engineering data management juga mempengaruhi. Kemudian engineering change control gitu ya. Jadi ini untuk peningkatan kontrol atas perubahan order engineering secara efektif gitu ya. Jadi kalau yang ini misalkan ada change order misalnya dari produksi membuat 10 menjadi 100 gitu ya. Nah, change order-nya itu pun harus melalui persetujuan dari berbagai tim, misalnya dari tim entrepreneur-nya setuju enggak, kemudian ada konfirmasi dari customer gitu, permintaan terkait perubahan order dari yang 10 menjadi 100 gitu ya. Ya kalau perusahaan sih ya oke, semakin banyak semakin untung gitu. Nah, tapi tidak hanya ya udah kita buat menjadi 100, tidak. Perusahaan pasti akan memikirkan kalau 100 berapa laba yang didapatkan. Kok laba dulu Bu? Ya biasanya gitu. Labanya dia dapatkan dari perkiraan laba yang didapatkan, bisa nggak kira-kira biaya produksinya itu lebih turun gitu. Tapi mesin yang digunakan tetap 3 mesin. Walaupun pengerjaannya akhirnya tidak hanya 10 tapi menjadi 100 misalnya gitu. Jadi semuanya perubahan itu harus tercatat kalau di perusahaan. Nggak boleh nggak.
Laporan pun juga detail biasanya. Nah, configuration management. Jadi configuration management itu biasanya terkait untuk mengurangi siklus waktu order dan mengurangi waktu review engineering. Biasanya ada evaluasi kelayakan, kemudian apa namanya ya, analisa gitu ya, analisa terkait dari sistem engineeringnya sampai ke tahap penjualan biasanya gitu. Walaupun nanti kalau penjualan tuh dia ada sendiri namanya modul sales atau point of sales gitu ya. Nah, ini serialization atau load control. Ini biasanya sistemnya menyediakan fasilitas untuk memilih lot raw material dan melakukan sterilisasi atas komponen yang akan dibuat. Jadi misalkan pada pesawat PT perusahaan pesawat komersil gitu ya, dia akan melihat supplier untuk pemasok barang-barang pesawat itu, pembuatan pesawat, besi-besinya itu seperti apa. Kemudian pemasok supplier peralatan industrinya itu dari mana. Kalau misalkan pesawat komersilnya itu dia punya ada senjatanya gitu ya, ya kalian tahu sendirilah. Nah, misalkan mau dibuat pesawat komersil untuk apa, di model pesawat jet gitu ya, ya maka kalau misalnya itu butuh untuk peralatan militer juga di dalamnya, ya dia harus menghubungi supplier industri supplier pemasok peralatan militer itu. Seperti itu. Nah, sistem load control itu biasanya dia lebih pada penggabungan ya. Biasanya ini sistem load control itu langsung masuk ke dalam sistem shop floor control, kemudian pengelolaan order, kemudian pengelolaan produk atau manufacturing resource planning-nya itu. Adem dulu ya.
Bu, nggak kedengeran, Bu. Sorry. Jadi saya terangkan. Jadi untuk yang kedua, hari ini Bu Rizky menerangkan modulnya masih 2, produksi sama modul keuangan, gitu ya. Nanti setelah itu saya tunjukkan contoh modul yang di aplikasi ERP, gitu ya. Dan saya mau kalian nanti mencoba untuk yang Odoo melakukan percobaan tersendiri sambil nanti minggu berikutnya Bu Rizky menjelaskan tentang modul ERP itu yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga dan yang selanjutnya. Ini kita bahas tentang modul keuangan. Maksudnya Bu Rizky minggu depan membahas tentang sumber daya. Sekarang kita produksi sama keuangan dulu. Nah, untuk keuangan ini biasanya digunakan untuk menyediakan fasilitas dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Jadi, kalau misalnya suatu perusahaan dia tidak ada modal atau di awal itu ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian tahu perusahaan itu kalau misalnya ada yang skala kecil 50 juta, skala besar itu antara 100 sampai 250 gitu ya. Juta. Kemudian yang skala besar itu di atas 500 sampai 1 M gitu ya. Itu harus modal awal fix yang nggak boleh diotak-atik, dan nantinya itu modal dasar dari suatu perusahaan. Nah, dalam berjalannya waktu modal itu bisa digunakan, tapi nantinya itu dia diharapkan itu bertambah gitu, bertambah. Karena kalau adanya kelihatan keuangannya baik, otomatis dari modal awal itu dia bisa berkembang dan membesar sehingga bisa merekrut sumber daya yang banyak gitu. Jadi melihat perusahaan itu baik atau tidak fungsinya itu biasanya dilihat dari ini manajemen keuangannya. Dia manajemen keuangannya itu baik nggak, bisa memberikan hasil nggak, kemudian bisnis prosesnya bisa jalan nggak gitu ya. Nah, dari penggunaan manajemen keuangan gitu ya, biasanya modul keuangan itu terdiri dari ada namanya financial accounting, ada yang kontrol, ada investment management, ada treasury, ada enterprise controlling gitu ya. Nah, financial accounting ya contohnya general ledger gitu ya, ARAP gitu, special ledger, fixed asset accounting, legal consolidation. Jadi aset pun tuh di perusahaan tuh dihitung, meja, laptop dan sebagainya itu dihitung. Kemudian ada kontrol, jadi overhead cost control, kemudian activities based costing gitu ya, product cost accounting, kemudian analisis profitabilities, itu termasuk dalam proses kontrol cost-nya. Bu, tadi kan di produksi ada? Iya ada, tapi kalau keuangan lebih detail lagi. Selain dia cost control-nya juga masuk di sini, di product cost accounting gitu ya, dia juga kalau misalnya ada overhead cost control juga ada, kalau misalnya loss cost control juga ada, activity cost juga dia masuk. Bahkan analisis profitability itu analisis keuntungan dia juga masuk di sini. Nah, kalau investment manajemennya Bu, dia juga masuk. Investment management itu kalau perusahaan itu makanya yang dicari ketika bikin perusahaan gitu ya, membuat suatu perusahaan, yang dicari itu bukan modal, misalnya perusahaan ini dibuat sama ABC gitu ya. Orang A, orang B, orang C. Kemudian dia menggabungkan modalnya, kemudian dapat dibagi lagi menjadi saham-saham gitu ya. Tapi selain dia menggabungkan modal itu, dia tetap mencari investor. Supaya apa? Ketika mencari investor, dia masuk ke dalam pokok modalnya itu tadi, keuangannya. Nah, namanya investor pasti nggak ada yang mau rugi. Jadi ketika dia invest ke suatu usaha, harapannya balik dong, mau balik 10%, 20% atau 30% gitu ya. Nah, dari situ otomatis perusahaan itu ketika dia meng-hire investor dari luar, selain invest dari dalam ya, orang-orang dari dalam, dia akan menghitung investment manajemennya. Jadi investment planningnya, budgetingnya, controllingnya,
sampai ke prediksi depresiasi dan simulasi perhitungan yang akan diberikan kepada investor itu. Gak mungkin kan misalnya dia mau menjanjikan, oh ya kalau misalnya saya nanam modal ke sini, saya balik modal berapa? 25%. Kalau misalnya perhitungannya fix, penjualan barangnya itu setiap bulan itu jelas keuntungannya berapa gitu ya. Misalnya 1M, 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 mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya dia invest mau dihitung, oh orang ini invest masih belum 1 tahun minta balik modal 25 ya nggak bisa. Biasanya invest pertama dia tidak akan memberikan hasil apa-apa tahun pertama. Akan kerasa hasilnya itu ketika tahun kedua, ketiga, keempat, atau bahkan semakin lama 13 tahun gitu ya. Nah itu investnya itu apa namanya, bisa dikembalikan secara full gitu loh. Nah, tapi invest hasil modal utama bagaimana, Bu? Ya tetap kalau modal utama tetap jadi modal utama, tidak boleh diotak-atik. Tapi kalau misalnya investor itu mundur, biasanya dia narik modalnya keseluruhan, tidak hanya modal keuntungan sama modal awalnya dia. Ya kalau misalnya kalian melihat kalian di sini pernah tahu nggak yang namanya kayak koperasi, UMKM dan lain sebagainya? Atau ada yang sudah punya perusahaan di sini? Perusahaan kecil-kecilan, skala UMKM, atau bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi kalau saran Rizky, kalau misalnya di perusahaan kalian walaupun di IT terus masuk ke bagian keuangan gitu ya, karena sekarang serba online jadi pasti butuh orang-orang keuangan yang pintar digital gitu ya. Nah, apapun yang mau kalian lakukan sebagai entrepreneur gitu ya, atau mau bikin startup, bukan hanya barangnya aja terus dijual berapa gitu. Kalian harus melihatkan investmentnya gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin startup awal, kemudian bergabung dengan teman-teman kalian, misalnya 10 orang digabungkan untuk bikin startup sendiri. Kemudian teman-teman kalian tuh kalian gaji, dapat investor dari bank mandiri misalkan kayak gitu 300 juta. Kemudian kalian pakai buat gaji SDM-nya semuanya habis. Kalau misalnya kamu tidak bisa muter usaha. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa muter usahanya itu gitu ya. Sehingga awalnya misalnya 10 orang gitu ya, bergabung bikin startup. Kemudian ketika kalian membuat startup, itu kesepakatan antar tim yang 10 orang itu bersedia untuk tidak digaji dulu. Sebelum ada penghasilan yang jelas sampai jeda waktu tertentu. Jadi artinya begini, kalau misalnya dia sudah dapat investor, udah uang investor itu bukan uang kalian. Jadi investor itu yang nantinya digunakan untuk biaya produksi sampai biaya penjualan. Nah, untuk SDM-nya gimana? Bukan nggak mungkin kerja nggak dibayar. Ya namanya bangun masih awal startup, istilahnya susah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian. Jadi kalau misalnya dia baru sudah ada menghasilkan keuntungan gitu ya, keuntungannya dijadikan di dalam modal investment itu. Jadi kalau misalnya kalian di awal sudah menggaji mahal gitu ya ke teman-teman kalian, nah otomatis tahun pertama itu habis di biaya SDM. Tapi kalau misalnya dari kalian lihat, oh dia track recordnya, makanya kan di awal perusahaan itu pasti menginkludkan karyawannya itu 1 tahun pertama atau 1,5 tahun itu kontrak dulu. Karena dia mau lihat performance. Nah, disitulah mempelajari performance masing-masing tim dari 10 orang. Nah, nanti ketika sudah melihat masing-masing performance-nya, kemudian ada keuntungan, itu langsung dibagi persentasenya aja. Jadi kalau misalnya untungnya 1.000 dibagi 10 orang sama rata, enggak, berdasarkan performance. Jadi prinsip perusahaan seperti itu, performance dulu. Sampai nantinya sama-sama besar, ini keuntungannya semakin besar, timnya pun sama, nanti dapatnya sesuai dengan proporsi-proporsinya sendiri gitu. Tanpa harus cawe-cawe soal uang investor. Jadi dari keuntungan itu nanti yang dipakai untuk operasional perusahaan dan lain sebagainya.
Nah, kalau seperti itu, yang namanya direktur ataupun tim enterprise-nya gitu ya, atau pemegang sahamnya atau komisaris atau dan lain sebagainya, apalah itu namanya. Nah, dia yang berurusan dengan investment ini tadi harus benar-benar memikirkan betul. Karena apa? Kalau tiba-tiba investornya nggak percaya sama perusahaanmu, kamu bisa mengembalikan uang. Tapi kalau misalnya investornya nggak percaya, tapi uangnya sudah habis buat gaji karyawan dan lain sebagainya gitu ya, operasional perusahaan, maka yang terjadi adalah bisa kolaps. Karena apa? Ketika investor menuntut uangnya untuk dikembalikan, dan Anda nggak ada gitu. Jadi perputarannya itu memang kalau ada investor, memang kita harus menarik investor banyak gitu ya. Tapi itu tadi, untuk operasionalnya harus dilihat dari keuntungan. Kalau misalnya belum untung ya bersedia untuk tidak digaji gitu. Tapi kalau itu secara kasat mata nggak boleh seperti itu. Ini kan hanya Briski informasikan kalau misalnya ini perusahaannya itu adalah milik ABC, orang ABC. Ya, maka orang ABC ini biasanya mau nggak digaji dulu 2 bulan, 3 bulan, kok 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun untuk di awal membangun perusahaan awal nggak digaji dulu nggak apa-apa. Tapi nanti ketika keuntungannya sudah membesar, ya dia akan merasakan modalnya sudah balik dan lain sebagainya, itu merasakan. Jadi investment management dari planningnya berapa, budgetingnya yang harus dikeluarkan berapa, controllingnya berapa, prediksi perhitungannya berapa, itu harus diperhitungkan. Jadi walaupun keuntungannya misalnya sampai 100%, jangan kaget kalau misalnya 50% itu langsung diinformasikan untuk biaya operasional tuh. Kemudian yang 20% itu dianggap keuntungan gitu ya. Yang 30%-nya untuk biaya kesejahteraan karyawan misalnya seperti itu. Nah, dari yang 20 ini yang nantinya dihitungkan untuk investment tadi. Treasury gitu ya, cash management, kemudian market risk management, fund management. Nah, ini semuanya juga harus dihitungkan. Resiko manajemen cost-nya, kemudian cash flow-nya itu ya. Itu harus dilihat. Pokoknya kalau misalnya kalian dari sekarang gitu ya, kalian sebenarnya kalau percaya kalian tiap hari itu ya dapat duit berapa, keluar berapa dalam 1 bulan, sebenarnya kalian tuh memanage perusahaan kalian sendiri. Kok bisa, Bu? Ya anggaplah kalian masih mahasiswa, kemudian dapat suntikan dana dari orang tua, ya anggaplah orang tua itu investormu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau dapat invest lebih banyak kan kita melobi. Sistem lobbying ke orang tua itu sama saja kita seperti istilahnya kalau lobbying ke investor kan kita punya apa nih perusahaan ini, kemudian kita bisa mengerjakan ini kita menyediakan fasilitas ini mereka tertarik, mereka meng-hire kita. Nah, misalnya seperti itu, atau mereka memberikan invest ke kita gitu. Sama ke orang tua gitu ya. Kalau misalnya kamu mau naik suntikan dana dari orang tua gitu ya, mau naik gitu ya. Kan kamu bisa diplomasi lobbying bahwa nantinya kalau misalnya kamu selesai di semester 3 ini gitu ya, bisa menghasilkan karya A, B, C gitu. Nanti nambah ya Bu, gitu. Nambah ya Pak, misalnya seperti itu. Itu juga bisa kamu terapkan gitu loh, business planning. Atau kalau misalnya kamu nggak mau investor dari suntikan dana orang tua gitu ya, ya kamu bisa sendiri membuat invest sendiri gitu ya. Kamu membuat sesuatu misalnya produk gak bisa menghasilkan produk atau kamu bisa menghasilkan produk, ya syukur-syukur bisa menghasilkan produk gitu ya. Kamu jual lagi ke temanmu gitu ya. Kemudian dananya itu kamu dapat keuntungan sekian, kemudian kamu cerita ke temanmu. Aku punya usaha seperti ini, keuntunganku bisa sampai 10% gitu. Kamu mau ikut nggak nanam modal? Nah, itu juga namanya lobbying untuk invest. Nah, yang ketiga otomatis enterprise controlling. Jadi enterprise controlling di sini
biasanya dia digambarkan dalam bentuk visualisasi EIS gitu ya. Ada Executive Information System, kemudian business planning budgetingnya berapa, profit yang dihasilkan berapa, itu jelas. Jangan sampai apa yang kamu lakukan, usaha apapun yang kamu lakukan, lo duitnya habis untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jangan, itu berarti kamu belum siap untuk apa namanya, mengerti tentang alur suatu perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang bercita-cita mau jualan atau membuat perusahaan kecil hingga besar gitu ya. Kalau kecil sih masih enak ya, hanya jual beli aja dan lain sebagainya. Kalau udah menengah gitu ya, kamu akan berkenalan dengan kompetitor yang kadang-kadang politiknya juga lumayan gitu. Apalagi yang besar gitu ya. Besar lagi ya tambah politiknya tambah lumayan gitu. Nah, kalau kamu sendiri tidak mengenal bisnis proses di suatu perusahaan di awal, gimana mau bikin startupmu bertahan 2 tahun, 3 tahun gitu ya, atau sampai bertahun-tahun gitu. Karena kalau startup itu ketika dia menarik itu ya, dari aplikasinya, dari manajemennya, itu nggak hanya investor, misalnya dapat investor 1 dari Bank Mandiri gitu ya. Ya bisa-bisa besok kamu dapat juga dari Bank BCA gitu loh. Bisa cuma-cuma, Bu? Iya, bisa cuma-cuma. Kalau startup itu seperti itu. Nah, yang kelanjutannya ini contoh-contohnya kalau accounting finance itu ya. Jadi fiturnya itu bentar ya. Nggak puasa. Lupa. Oke, lanjut ya. Berapa jam lagi sih, Ma? Berapa? Udah. Belum. Jam lagi Belum. Masih lama. jam lagi. Iya, masih lama. Nah, tadi aku pinjam uang 2.500.000 itu tak ganti.
Oh iya, iya. Oke, thank you Papa. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang ini accounting finance, kalian udah tahu ya modul accounting itu seperti apa gitu ya. Dia harus mengikuti standar akuntansi internasional, ada GAP sama IAS gitu ya. Bu, kita kok belajar ini gitu. Ada yang tanya seperti itu enggak? Modul accounting finance dan lain sebagainya harus ada general ledger, special ledger. Bu, aku tuh nggak tahu seperti ini. Tapi ketika kalian harus membuat aplikasi tentang ERP gitu ya, modul-modul ini minimal kalian harus paham. Ada general ledger, special ledger. Nanti ketika buat kalian akan tahu gitu loh selanjutnya. Loh Bu, kalau misalnya buat apa namanya sekarang kan terkenal kok jadi Bu Rizky ya yang bertanya. Jadi kalau misalnya buat modul accounting seperti payment gateway gitu ya Bu ya, itu bagaimana Bu nantinya? Apakah kita buat sendiri nggak nabrak aturan dan lain sebagainya? Enggak, kalau misalnya kamu di dalam perusahaan, kamu diminta untuk membuat payment gateway dan lain sebagainya, pastikan perusahaan itu yang akan membayarkan semua prosesnya. Berikan option kepada perusahaan itu. Yang pertama, option yang pertama, join ke payment gateway-nya bank. Atau join ke payment gateway-nya orang-orang yang sudah memiliki, ya misalkan kayak Bank Sinar, Sinar Mas itu juga dia punya payment gateway sendiri, atau OVO, ke OVO, atau ke GoPay gitu, ShopeePay, dan lain sebagainya. Nah itu kamu join ke mereka, karena apa? Saya tahu Briski kalau untuk yang di online ya, kita ngomongnya aplikasi online gitu ya, aplikasi online ERP di perusahaan, ketika mereka meminta untuk pembayaran, bisa ya Mbak nanti untuk menghitung belanjanya berapa dan lain berapa, dilihat dulu. Sebentar, dilihat dulu. Kalau misalnya hanya toko biasa, kamu bisa pakai point of sale biasa, nggak usah online. Tapi kalau online sekarang udah ada peraturannya. Kalau dia menggunakan payment gateway untuk pembayaran, karena itu terkait dengan apa ya, uang gitu ya, uang online gitu ya, di mana sangat krusial kalau misalnya ada apa namanya bohong-bohongan, misalnya Pak bayar ke sini ya 4 juta, ternyata hoax gitu ya. Nah, karena berbagai resiko terkait keuangan itu yang disinyalir kalau misalnya di internet itu bisa menghabiskan sekian ratus juta, jadinya penggunaan payment gateway itu harus sesuai prosedur dan diatur oleh negara, terutama di Bank Indonesia. Jadi kalau zaman dulu itu masih nggak apa-apa, kamu bikin website, ada urusan transfer keuangan dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini karena sudah diatur, ya lebih baik kamu ikut ke mananya, ke bank. Kenapa? Karena orang misalnya OVO atau GoPay gitu ya, dia udah membuat perizinan sendiri sekitar 1M atau 2M untuk tidak diotak-atik. Jadi kalau misalnya ada kerugian, mereka bisa mengambil dari 1M 2M itu, dan itu terdaftar ke Bank Indonesia. Jadi kayak bank online. Bank apa? Bank apa ya? Ya itu ya bank online kayak gitu. Cuman dia berdiri sendiri. Nah, itu ada aturannya. Jadi berarti harusnya membuat apa enggak? Membuat aja, cuman dijelaskan di awal bahwa untuk semua yang kalian buat ini, murni yang kalian lakukan adalah misalnya sebagai programmernya atau UI UX-nya atau back end-nya atau front end-nya kayak gitu ya. Cuman kalau untuk urusan transaksi keuangan dan lain sebagainya, itu jangan kalian langsung limpahkan ke perusahaannya yang meminta kalian untuk membuat itu. Begitu. Gitu ya. Pokoknya kalau membuat aplikasi jangan nabrak aturan. Itu aja sih. Kemudian account receivable dan account payable gitu ya. Nah, modul ini biasanya digunakan untuk transaksi bisnis perusahaan dengan mitra bisnisnya itu ya. Ada transaksi AR, AP gitu ya. Jadi setiap kali proses transaksinya akuntansi itu diharapkan bisa terintegrasi dengan modul lain. Misalnya dia transaksinya terkait dengan produksi, ya dia dengan modul produksi, terkait dengan penjualan barang gitu ya, dengan modul sales gitu ya. Nah, itu semuanya terintegrasi. Nah, ini aset accounting itu apa aja? Jadi aset-asetnya itu dihitung. Ya, penggunaan komputer, penggunaan apa namanya, misalnya penggunaan Google Play itu juga dihitung sebagai aset. Kemudian penggunaan email dan lain sebagainya itu juga dihitung. Semua dihitung aset untuk perusahaan. Itu kan. Oh.
Ini yang untuk CRM. CRM itu Customer Relationship Management, tuh ya. Jadi CRM itu biasanya istilah dari industri information technology untuk terkait metodologi, strategi, atau software, atau aplikasi yang berbasis web atau berbasis apps gitu ya, yang mampu membantu perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan pelanggan. Jadi CRM itu Customer Relationship Management. Jadi perusahaan itu biasanya konsentrasi untuk menjaga pelanggannya supaya tidak lari ke kompetitor. Misalnya pelanggannya Telkomsel itu nggak lari ke XL atau nggak lari ke Indosat, M3 gitu ya, dan lain sebagainya. Misalnya kan seperti itu. Itu harus saling tarik menarik semuanya. Nah, kadang yang membuat mereka ya udahlah join aja. Caranya apa? Ya mereka biasanya membuat produk di mana produknya itu boleh handphone ataupun lain sebagainya gitu ya. Atau modem buat modem dan lain sebagainya, di mana modem itu penggunaannya dijeda. Oh, untuk penggunaan 1 tahun, penggunaan 6 bulan gitu. Untuk penggunaan 1 tahun gratis handphone ini, gratis handphone itu, kemudian dapat dual SIM, misalnya seperti handphonenya dual SIM. Nah, itu biasanya dia mengumpulkan berbagai cara bentuk interaksi ke customer-nya supaya customer itu tetap menjadi customer yang loyal bagi mereka. Jadi kalau misalnya kalian berkaitan belajar di orang IT itu belajar machine learning itu buat apa sih Bu? Belajar bisnis proses, belajar apalagi data mining, itu fungsinya buat apa Bu? Ya ini, kalau kalian mau tahu. Secara nggak langsung kalian belajar di sistem informasi itu kalian belajar CRM juga. Jadi belajar dari data-data penjualan SIM atau pemakaian penggunaan data-data customer gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa menghitung, oh customer yang A, dia langganan internetnya itu yang 200.000 per bulan gitu. Kemudian pelanggan yang B gitu, dia penggunaan internetnya 1.500.000, penggunaan teleponnya 1.500.000. Oh, ya udah anggap aja dia pelanggan loyal, selalu menggunakan 3 juta per bulan untuk biaya komunikasi gitu ya. Komunikasi dan internet. Nah, otomatis untuk yang lainnya kalau misalnya pelanggan yang seperti ini yang habis 3 juta aja tiap bulan, keluar ke kompetitor lainnya, mereka rugi pemasukan 3 juta gitu. Contohnya seperti itu. Jadi untuk CRM sendiri itu memang fokusnya mereka selain pada produksi, keuangan, mereka juga bagaimana caranya memaintain customer-nya supaya tidak lari. Biasanya seperti itu. Tidak lari ke pesaing gitu lah. Jadi interaksinya mau entah berupa reward. Kalau kalian lihat di aplikasi Telkomsel atau My Telkomsel, dia sudah mulai ngasih poin-poin kan, poin-poinnya seperti apa gitu kan, banyak. Nah itu schedulingnya juga harus jelas, kemudian penggunaan datanya, kemudian promo-promonya, itu juga salah satu untuk mendukung implementasi dari Customer Relationship Management. Nah ini ada CRM, ini untuk software yang namanya Sunfish, gitu ya. Jadi modul-modul CRM yang ada pada Sunfish ini nggak kelihatan ya. Di sini ada. Nah, di situ ada account, contact management, ada opportunity management, ada activity management, ada expense management, ada document management, dan letter templates atau quotation order, kemudian sales report and analysis gitu ya. Ini modul CRM yang ada pada Sunfish. Nah, kalau account contact management di Sunfish ERP biasanya pelaku salesnya itu bisa menyimpan, memonitor, dan menelusuri informasi terkait customer gitu ya. Jadi kalau misalnya salesnya sebelum dia menarget customer itu gitu ya, dia biasanya profiling dulu, profiling customernya.
kemudian dari dia itu alamatnya di mana, KTP-nya apa, kemudian kontaknya apa, kemudian statusnya single, married, atau apa namanya, complicated gitu ya. Kemudian dia melihat aktivitasnya. Nah, aktivitasnya itu seharian itu apa? Nah, ini yang dipegang sama Facebook. Biasanya Facebook kan kalau misalnya orang ada aktivitas lihat apa, nah itu ada promo-promo iklan-iklan itu. Kalau misalnya kalian masih menggunakan Facebook dan lain sebagainya. Bahkan itu juga di Instagram juga ada promo-promo dan lain sebagainya. Nah, karena mereka profiling ke kitanya, selain kita ngisi profil customer sebagai customer di Instagram itu ya. Nah, dia juga profiling nomor kontakmu, statusmu, kemudian apa keseharianmu, biasanya kamu ngelihat siapa, ya itu dilihat sama mereka. Itu kontak manajemen. Biasanya mereka akan menganalisis promosi produk atau jasa apa aja yang bisa dijualkan ke Anda gitu. Kalau misalnya Anda apa namanya dilihat oh dia sukanya barang-barang misalkan ya, ngelihatnya itu mesti Dior, Chanel dan lain sebagainya gitu ya, Louis Vuitton gitu ya. Ya otomatis yang akan ditawarkan adalah brand-brand yang mahal-mahal. Kalau ada iklannya jam Rolex ditampilkan sama dia. Ada iklannya apa yes apapun itulah ya. Pasti akan ditawarkan sama dia di Instagrammu. Opportunity management. Dia mengelola jalur penjualan dan mendeteksi peluang yang bisa dihasilkan di perusahaan itu. Kalau misalnya dia berupa barang, ya maka dia akan melihat prospek barang itu akan seberapa. Kemudian volume yang dihasilkan nanti dia bisa melihat volume yang dihasilkan bisanya seperti ini. Jadi lebih kepada identifikasi dan peluang kalau yang di opportunity. Activity management sama, jadi dia melihat aktivitas customer-nya. Kemudian expense management, jadi mengelola biaya langsung terkait untuk development, pendekatan atau membangun chemistry sama apa customer-nya. Nah, kalau dokumen manajemen and alter templates ini biasanya untuk terkait agreement ya. Kalau kalian lihat misalnya kalian install apapun mesti ada pernyataan kan agreement apa law and agreement biasanya kayak gitu. Ada tulisannya apa lagi? Ya, apapun mesti ada tulisannya agreement dulu, kalian mau menggunakan, kalau data yang hilang nggak apa-apa gitu. Jadi perjanjian kontrak di awal. Nah, quotation and order. Quotation itu biasanya supaya perusahaan itu bisa melayani klien dengan konsisten, dia perlu mengakses data produknya dengan jelas, waktu pengirimannya, kemudian invoice-nya seperti apa, pesanan klien seperti apa gitu ya. Nah, interface seperti CRM ini biasanya dia akan digabungkan dengan point of sales atau sales order gitu ya, atau invoicing, itu biasanya digabungkan seperti itu. Ada selanjutnya sales report and analysis. Nanti ketika sudah ada invoice dan pembayaran, biasanya itu dia akan memberikan report bahwa ini dibeli oleh ini, kemudian aktivitasnya seperti ini, kemudian strategi yang digunakan oleh sales itu seperti apa, itu ada tertulis biasanya. Seperti itu. Jadi biasanya itu pengelolaannya terkait target customer. Biasanya kan kalau misalnya kalian lihat ya sales mobil, dia harus bisa menjual 3 mobil dalam 1 bulan, 10 mobil dalam 1 bulan. Ya itu benar karena memang tiap perusahaan itu dia mempunyai sales sendiri gitu. Kadang ya. Kadang kalau yang terjadi saat ini sebagai WFH gitu ya. Setiap perusahaan itu ada tim yang namanya programmer ya. Sekarang nggak hanya murni kerjaannya programmer. Programmer tuh juga disuruh sales gitu. Kenapa? Jual aplikasinya dia gitu. Jadi nyari customer juga. Biasanya seperti itu di perusahaan untuk saat ini. Nah, untuk sales and operation planning ini kita bahas nanti ya. Saya masih menerangkan terkait produksi, CRM, dan keuangan dulu. Karena sales operation biasanya pembahasannya nanti setelah TS. Nah, ada yang mau ditanyakan atau masih bingung?
Bingung, Bu. Aplikasi ini pakai aplikasi ya, Bu? Aplikasi, semua aplikasi. Aplikasi yang sudah saya terangkan kemarin, Odoo. Yang Odoo. banyak kan Odoo, Bu. Nah, yang Odoo kan memang apa namanya Briski informasikan bahwa Open ERP yang jelas itu Odoo. Nah, tapi tidak menuntut kemungkinan kalian harus bisa mempelajari sistem yang lainnya. Salah satunya ini, ya. Saya share screen lagi. Ini. Nggak dapat. Kelihatan ya? Nah, ini aplikasi Triton, gitu ya. Jadi Triton itu platform aplikasi yang tujuannya itu biasanya untuk perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP gitu ya, di mana dia ada 3 tingkatan arsitekturnya. Biasanya dia pakai ada versi klien Triton sendiri, ada server Triton sendiri, ada DBMS-nya sendiri. Biasanya kalau Triton menggunakan PostgreSQL. Namanya ERP, biasanya dia aplikasi ERP itu digunakan untuk solusi bisnis di semua perusahaan. Mau dia menyediakan modularitas yang fitur-fiturnya itu minimal ada 3 itu tadi ya, ada produksi, keuangan gitu ya, ada customer gitu ya. Nah, dia juga berusaha untuk meningkatkan skalabilitas sama secure, biasanya seperti itu. Nah, contoh Triton biasanya kalau aplikasi itu pasti kalian mendaftar dulu, kemudian minutes gitu ya. Kalau misalnya mau download ya tinggal download, kemudian profilnya mau di setting localhost, kemudian di manage profilnya itu silakan. Kalau manage profile berarti Anda sebagai admin Anda akan memanage sistem itu. Nah, tampilan utama itu seperti ini. Bu, kok bahasanya bahasa apa namanya? Bahasa Jerman gitu ya. Banking, ledger and inventory, and kauf gitu ya. Nah, ini tergantung kalian bisa disetting ke bahasa Inggris enggak gitu ya. Kalau misalnya pada dasarnya defaultnya ini. Nah, Partin itu akunnya apa saja, kemudian artikelnya apa aja, Kaltung, banking, ledger and inventory-nya, investornya berapa, pembelanjaan, NKUF gitu ya, apa aja yang dibelanjain gitu ya. Ini toko-toko suppliernya apa aja, kemudian project-nya apa, production-nya apa. Ini modul satu-satu ini modul pertama, 2, 3, 4 dan lain sebagainya itu modul. Nah, modul-modul Triton itu diintegrasikan bisa dari aplikasi inti Triton atau penggunaan sesuai modul yang dikeluarkan tadi ya, yang dikeluarkan oleh Triton sendiri. Jadi biasanya semua aplikasi ERP kalau kamu lempar ke internet gitu ya, ke online, ke website gitu ya, itu kamu berhak meng-hire orang untuk membantu kamu develop modulnya atau apa namanya bikin komunitas sendiri untuk semakin bertambah modulnya itu boleh, atau kamu menjual ke perusahaan sehingga custom ERP sehingga ketika perusahaan itu minta A, B, C, D kamu membuatkan dari awal. Nah, membuatkan dari awal sehingga nantinya ketika sudah jadi kamu share ke yang lainnya itu bisa. Nah, kalau di modul yang Triton ini dia ada modul akuntansi atau finance itu ya, ada akuntansi umum, akuntansinya macam-macam, kemudian ada jurnal statement. Itu jurnal itu bukan jurnal buku jurnal itu bukan, tapi jurnal transaksi, jurnal akuntansi. Nah, penilaian stok otomatisnya dia bisa nggak? Bisa biasanya. Kemudian laporan-laporan akuntansi, neraca percobaan, general ledger, neraca laba ruginya. Nah, kemudian ada faktur yang bertahap kayak misalnya dia draftnya seperti apa, sudah tervalidasi enggak gitu kan. Kemudian apakah mau di cancel apa enggak. Itu di situ juga ada di Triton. Ini saya masih menjelaskan yang Triton ya, setelah ini Odoo. Nah, manajemen penjualannya apakah dia
sudah mendukung CRM-nya, Customer Relationship Management, kemudian ada status pelanggan atau pengiriman shipment gitu ya. Kemudian pembuatan faktur pelanggan gitu ya. Ada ordership-nya enggak, kemudian fasilitas pengiriman, kemudian manajemen pembeliannya ada apa aja gitu ya. Itu modul-modul. Kemudian ada modul proyek, manajemen proyek gitu ya. Nah, di manajemen proyek ini dia ada manajemen pencatatan proyek. Kemudian ada pencatatan tas pekerjaan-pekerjaan. Nah, kemudian ada tas yang dibuat dalam proyeknya, proyek bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan lain sebagainya. Manajemen perencanaan proyeknya itu juga ada. Kemudian ada faktur pelanggan juga, ada invoice pelanggan, kemudian ada laporan proyeknya, itu juga manajemen proyek, bagian dari manajemen modul proyek. Ini modul ya, manajemen proyek ini modul sendiri. Setiap IRP punya modul masing-masing. Kamu nggak boleh stagnan bilang, oh yang ini namanya finance Bu, yang ini namanya produksi Bu, yang ini namanya itu. Nggak bisa. Karena semua aplikasi itu punya apa namanya, modul sendiri-sendiri, penamaan modul sendiri-sendiri. Dan kita ngikutin mereka gitu ya. Kecuali kalau misalnya kamu mau buat sendiri ya nggak apa-apa, kamu namakan sendiri namanya. Kemudian ada manajemen persediaan stok gitu ya. Otomatis dia ada pengaturan stok, ada manajemen gudang, warehouse-nya, ada pelaporan stok persediaan. Bisa nota pengiriman, internal picking gitu ya, wall bill, cetak produk gitu ya. Nah, modul-modul yang lain yang ada, dia ada manajemen produksi, ada multi perusahaan, ada multi mata uang, ada multi bahasa. Nah, ini berikut tampilan Tritonnya, ya, berkauf dan lain sebagainya. Ada website, label, kalender, kemudian ini untuk production, kemudian ini shelter fung position, gitu ya. Jadi ini adalah tim. Jadi ini bosnya, yang ini timnya. Nah, dia sebagai apa? Dia bagian marketing, accounting, cek kalender, accounting. Nah, dan ini ada statusnya. Kemudian untuk ini bukan artikel ya, sebenarnya ini penggunaan atau pembelian barang dan jasa dalam bentuk misalnya toko perusahaan buku. Nah, itu dia mau beli berapa dan lain sebagainya. Ada stoknya enggak gitu ya. Nah, ini untuk ledger inventurnya, bagian produksi dan investmentnya. Kemudian yang ini bujatung itu, jadi kayak misalkan dia beli ke Enworth itu ya, suppliernya siapa aja, apa aja barangnya, kemudian itunya berapa, brutonya berapa, keuntungannya berapa, itu ada di situ. Enkauf itu pembelian apa aja, misalnya dia mau beli partai, beda ya kalau yang tadi itu ke supplier, yang ini ke pembelian. Enkauf itu pembelian. Nah, ini untuk partin itu banyaknya barang. Jadi dia menjelaskan kode barangnya, kemudian harganya, seperti itu. Nah, kalau ini dari aspek teknologinya, itu ya, ada client server, dia bisa menggunakan Python juga, ada GTK Plus-nya untuk toolkit grafisnya. Jadi lisensi GPL 3-nya itu dibuat menggunakan bahasa Python, database-nya Postgre gitu ya. Nah, ada aplikasi server, ada paket-paket modul yang tadi dijelaskan Bu Rizky, kemudian aplikasi kliennya yang Triton. Jadi ada Triton pakai D itu untuk servernya, Triton yang biasa untuk kliennya. Nah, ini aplikasi Triton itu inti aplikasinya itu ada pada server ya. Kalau Tritonnya sendiri itu hanya tinggal melihat dari sisi customer. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat GoPay itu dari aplikasi kita. Sedangkan GoPay yang servernya itu ada aplikasi sendiri dan loginnya pasti mereka punya.
untuk ngisi data atau ngisi nanti ada Go mahasiswa atau Go SPP gitu. Ya yang nambahkan dari sisi servernya. Tuh. Nah, ini modul-modul Triton dibuat sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Misalkan Bu Rizky sebagai pengguna Triton gitu ya. Saya maunya ambil modul-modul tertentu. Saya ambil modul website, modul CRM, kemudian modul customer CRM, kemudian point of sales gitu ya, untuk penjualan barang-barang saya gitu ya. Saya butuh website. Jadi saya install 3 modul. Boleh, silakan. Nah, itu juga pertanyaannya itu. Jadi Nah, ini aplikasi klien Triton-nya itu Triton nggak ada D gitu ya. Jadi digunakan untuk mengakses aplikasi kernel Triton yang mereka inginkan karena multi platform ya. Semua yang dibuat itu multi platform. Nah, proses instalasinya ya bisa lewat Linux gitu ya, atau Basel gitu ya. Otomatis tinggal unduh aja, kemudian instalasi. Nah, instalasi versi Triton-nya, kemudian setelah kalian download, kalian bisa jalankan Python setup gitu ya. Sudah. Kalau misalnya mau ngelihat servernya, kamu di Triton. Ini kelebihannya Triton sendiri. Kemudian ekstensi, modul-modulnya lengkap, walaupun tidak selengkap Odoo gitu ya. Tapi lumayan lah, masih memenuhi syarat lah kalau untuk ERP perusahaan. Kemudian open source, cocok untuk pengembang dunia bisnis, keamanan yang tinggi gitu ya. Tapi jangan salah, ERP biasanya semakin kompleks, dia akan semakin mahal dan dijualnya juga lebih mahal. Biasanya per pengguna user gitu ya. Nah, kekurangan Triton biasanya awalnya bingung kalau digunakan untuk pemula, karena biasanya tampilannya susah dimengerti, yaitu tadi dia menggunakan bahasa Jerman kayak gitu. Ya. Kemudian biasanya tidak ada cara download sistemnya atau open source yang diinformasikan untuk penggunaan pemula, biasanya seperti itu. Nah, ini fitur-fiturnya yang dibutuhkan kalau menjalankan bisnis yang ada pada Triton. Ada akuntansi keuangan, ada penjualan. Ini ada modul-modulnya ya. Modul akuntansi atau finance, modul penjualan, modul persediaan dan stok, modul akuntansi analitik, modul CRM, modul pembelian gitu ya. Nah, modul tambahan yang bisa ditambahkan di Triton, misalnya kamu mau pakai rantai pasok gitu ya. Berarti isi gudang Anda tepat waktu, berarti apa itu? Nah, time schedule-nya jelas gitu ya. Kemudian pabrikan dari supplier mana aja, proses pengirimannya, logistiknya gimana, ada manajemen proyek, ada manajemen berlangganan. Nah, kalau yang tadi misalnya istilahnya itu adalah mitra bisnis gitu ya. Nah, kalau di sini integrasi pihak ketiga. Sudah selesai? Itu terkait yang contoh untuk yang Triton gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Rizky sekarang minta, kemarin yang mengerjakan pakai Odoo ada berapa orang? Raise hand. Yang ngerjakan pakai Odoo. Silakan raise hand. Cuma 1 orang aja. Oh, 3 orang. 4. 4 orang pakai Odoo. Lemot, Bu. Iya, silakan. Oh, pakai Odoo lemot? Iya. Install Odoo-nya lemot ya? Bukannya online aja itu? Kalau yang lain aku pakai referensi doang, Bu, nggak nyoba.
Oh, Soalnya takut error nanti. Kenapa? terserah. Yang kemarin mau sudah buat berdasarkan referensi ataupun yang lainnya, silakan. Tapi yang sekarang Bu Rizky minta kalian nyoba. Ini beda. Jadi kan ini ya, saya lihat tadi ya. Kalau MySQL-nya 3 tapi aplikasinya 4 tetap dihitung 4. Cuma 29 ya. Nah, sekarang yang saya minta kalian masuk ke sini. Silakan sign in atau try free gitu ya. Atau pilih yang tadi start now. Karena ini based on ini online kan. Start now. Nah, ini modul-modul yang ada pada Odoo. Trial, Bu. Trial apa? Gimana, Bu? Iya, try it free. Try it free itu jatahnya nanti 15 hari. Jadi saya kasih kalian kerjaan dari P5 kan. Nah, misalnya mau milih ini sales gitu ya. Kemudian point of sales gitu ya. Terserah. Mau pakai website, di website enggak? Mau pakai website, silakan. Kalian coba. Misalnya Brisky pakai 4 ini ya. Walaupun nanti IT-nya bisa mengakses ke situ juga. Nah, ini kan ada tulisannya company name ya. Nah, kalian buat nama perusahaan yang kalian mau bikin gitu ya. Misalkan PT ABC gitu ya. Nah, maka dia akan menuliskan websitenya ptabc.odoo.com. Ya. Nah, misalnya company size-nya, oke, anggap saja saya PT ABC itu ada 20 orang gitu ya. I'm a student, tulis. Kemudian start now. Mau nomor teleponnya diisi, silakan. Mau nomor teleponnya nggak diisi, silakan. Tapi kalau misalnya kalian ngisi nomor telepon ini, insya Allah kalian akan ditelepon oleh Odoo. Oke, kemudian kalian start now. Ini based on website kan? Kan tidak di komputermu. Jadi anggapannya itu kamu belajar Odoo di sini, kamu itu akan dapat hosting gratis dan apa gratis untuk membuat suatu website. Tuh lihat di atasnya Brisky apa? ptabc.odoo.com kan? Ya. Nah, ya udah, kamu mau buat apa? Belajar buat website. Kita ketemu lagi kapan ya? Bu, Nah, saya mau tanya yang kalian Dolibar itu gimana, Bu? Saya udah install. Apa nggak dipakai lagi? yang kemarin itu untuk fungsi kalian bikin makalah kan, nyoba. Iya. Nah, yang sekarang kita Tak install berarti ya, Bu ya? ya uninstall ya nggak apa-apa. Siap, Bu. Kalian pernah nyoba. Cuman yang sekarang ini tanpa perlu install kayaknya. Jadi saya mengajari kalian supaya kalau sewaktu saat kalian dapat pekerjaan di bidang IT perusahaan, kemudian kalian disuruh buat website ataupun disuruh buat ERP gitu ya, kalian punya gambaran di sini tuh. Saya nggak ngomong setelah UTS ya, setelah UTS ya. Kalau setelah UTS saya minta kalian bikin sendiri ERP, bikinal ya. Kalau yang sekarang saya hanya mengenalkan dulu dari software, kemudian contoh aplikasinya, misalnya ada website, ada point of sales-nya, dia bisa apa aja. Nah, kita lihat mana yang menarik. Nah, ini contoh websitenya bagus-bagus nih template-nya nih.